سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن عدوذ به سواك عند حلول الحديث العلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bermukarramah muhtaram yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita ikuti dan kita panuti kita punya guru pimpinan Majelis Taklim Darul Farah Al-Ustaz Ahmad Firdaus mata'anallahu bituri hayatih. Kita doakan beliau panjang umur, panjang umur, disehatkan badannya, diluaskan rizkinya, dan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga bersama dengan kita Ustaz Ilham Nasution, Ustaz Yusuf dan seluruhnya para orang tua yang hadir dan pemuda, adik-adik yang hadir pada ini malam, yang mudah-mudahan perkumpulan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengumpulkan kita kembali di majlis Lailatul Jumu'ah, di majlis malam Jumu'ah ini, yang mana malam Sayyidul Ayyam. Tidak ada kerugian bagi kita kalau kita duduk di majlis ilmu, apalagi kita membaca rawi maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah di Al-Hadithur Rabi', di hadis yang keempat, An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik summa yakunu mudghatan mithla dzalik summa yursalu ilaihi al-malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalian itu, kita semua, bukan saya nyebut kalian berarti saya lolos dari itu, kagak. Maksudnya kita semua. Yujma'u khalquhu fi batni ummihi, ketika kita semua diciptakan oleh Allah melalui perantara perut ibu kita nih. Kan kita semua ini diciptakan melalui perantara ibu kita. Nggak ada yang tanpa ibu zaman sekarang, pasti ada ibunya. Melalui perantara perut ibu kita arba'ina yauman, ketika umur 40 hari, ketika umur 40 hari di dalam perut, nutfatan itu masih cairan, masih cairan, penggabungan antara cairan ayah kita dan ibu kita. Summa yakunu 'alaqatan misla dzalik,
Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah 40 hari beranjak cairan tersebut menjadi gumpalan darah. Menjadi gumpalan darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, dan setelah gumpalan darah menjadi gumpalan daging. Ini semua nih, mau sekalipun dia raja gede, mau dia anak raja, mau dia anak kiai, mau dia anak habib, mau dia anak ustadz, sama. Ketika Allah menciptakan manusia itu semuanya sama. Makanya kan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laisal mar'u yuladul aliman. Nggak ada manusia yang lahir langsung jadi ulama. Nggak ada manusia lahir langsung bisa baca Al-Quran lancar gitu, nggak ada. Semuanya belajar. Nggak ada yang orang lahir dalam keadaan punya ilmu. Memiliki kemuliaan nasab mungkin iya, memiliki kelebihan di dalam keturunan mungkin iya, tapi kalau dia tidak belajar akan ilmu, berarti dia manusia yang tidak mengetahui akan ilmu. Tetap aja harus dia belajar. Yang mana dikatakan di sini, setelah menjadi gumpalan daging, summa yursalu ilaihi malak fayanfuhu fihi ruh. Dan ketika di umur 4 bulan, biasanya kan kita 4 bulanan manggil tetangga tuh ya. Biasanya manggil tetangga, karena di sini dikatakan yursalu ilaihi malak. Allah memerintahkan malaikat untuk pergi ke tempat tersebut yang sedang mengandung. Fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ruh. Oke, kalau umur 4 bulan biasanya kalau yang punya istri itu udah mulai gerak. Seorang perempuan kalau udah hamilnya di umur 4 bulan biasanya dia udah mulai gerak. Karena fayanfuhu fihi ruh, udah ditiup ruh oleh malaikat. Bukan cuma niup ruh doang nih, yang menarik di sini wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'idun. Bukan hanya meniup ruh saja. Di sini malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 atas dirinya. Mencatat 4 atas dirinya. Bikat birizkihi, untuk ditetapkan rizkinya. Jadi rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pas kita lahir. Dari dalam kandungan ibu kita udah ditetapkan rizki kita tuh sampai mati misalkan 2 miliar. Sampai mati misalkan 3 miliar. Misalkan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki kita sampai meninggal 2 miliar misalkan. Ketika 2 miliar sudah ditotal dari lahir sampai umur segitu 2 miliar meninggal. Kenapa? Rizkinya sudah habis. Itu yang ditetapkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada di dalam perut kita tuh. Kita udah ditetapkan rizki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar tetap wajib. Rizki udah ditetapin, Ustaz, mau ngapain kita kerja? Jangan. Tetap kita ikhtiar. Tapi bab rizki ini ada 2. Ada rizki yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, mau kita ikhtiar apa kagak tetap dapat. Ada rizki yang memang kita harus ikhtiarkan. Kayak seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i ini pernah berdebat. Gurunya imam, muridnya imam. Imam Malik berkata rizki itu nggak perlu kita susah payah mencarinya. Kalau emang dapat mah dapat. Kalau emang udah milik kita pasti dapat. Ke Imam Syafi'i ini membantah, bukan membantah untuk mendebatnya, bukan. Rizki itu tetap harus dicari, wahai guru. Harus dicari. Oh tidak, rizki itu tidak perlu dicari. Kalau memang rizki kita pasti dapat. Satu waktu Imam Syafi'i keluar dari madrasahnya Imam Malik. Keluar bukan berarti berhenti belajar, bukan. Keluar biasa aja. Ketika di jalan melihat ada satu orang ini sedang memanen anggur. Memanen anggur di kebun. Kemudian Imam Syafi'i ini berkata,
Ya fulan, bolehkah saya membantukan engkau untuk memanen anggur? Oh, ini orang bilang boleh, marhaba, silahkan. Nanti saya upahkan kamu 1 ikat anggur. Oh, dibantuin ya Imam Syafi'i, dipetik-petikin ini anggurnya, dipetik-petikin. Udah dipetik-petikin ini anggur, pulang ke madrasah, pulang ke pondoknya Imam Malik, rumahnya Imam Malik dalam keadaan membawa anggur. Kemudian dihidangkan itu anggur di hadapan Imam Malik dan murid-murid yang lainnya. Imam Malik pun berkata, anggur dari mana ini? Imam Syafi'i menjawab, dari aku wahai guruku. Kalau aku tidak keluar, kalau aku tidak ikhtiar, niscaya aku tidak akan mendapatkan anggur. Imam Malik sambil makan berkata, indahnya diriku, sungguh enak diriku yang tidak kemana-mana makan anggur. Maksudnya apa? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Gurunya benar, muridnya benar. Imam Malik sambil ngeledekin berkata, enak ya jadi saya, gitu bahasanya. Enak jadi saya nggak kemana-mana, nggak manen, tapi makan anggur. Dua-duanya rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk dari takdir rizki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ajalihi, dan ajalnya. Ajal seseorang itu sudah ditetapkan dari pas ditiup ruh di dalam ibunya, di dalam perut ibunya. Ajalnya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amalihi, dan bahkan amal-amalnya. Makanya pernah tuh di hadapan Nabi Muhammad SAW turun malaikat Jibril. Nabi ketika turun malaikat Jibril, Nabi nangis tuh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Malaikat Jibril membentangkan sayap kanannya itu penuh dengan nama-nama ahli surga, dan membentangkan sayap kirinya penuh juga nama-nama ahli neraka. Yang mereka tidak bisa digoyang pasti ahli surga, dan yang kiri juga tidak bisa digoyang pasti ahli neraka. Udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman kita yang menjaga hidayah tersebut. Kita yang menjaga hidayah tersebut, amal tersebut, agar kita berpotensi di akhir hayat kita mendapatkan husnul khatimah. Wasakiyun au sa'idun, dan kehidupannya ini menderita atau dalam keadaan bahagia udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih banyak mana? Lebih banyak bahagia atau lebih banyak menderita? Itu udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya, wa iza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi, pasti diambil. Menderita kita dalam hal apapun, kalau memang sudah Allah ambil, kita terima, karena semuanya dari Allah. Terkadang kita sakit hati karena kita berasa memiliki, berasa yang ada di dalam diri kita tuh milik Allah, milik kita, bukan milik Allah. Sehingga apa yang ada di dalam diri kita ketika hilang ataupun diambil oleh Allah, hati kita jadi sakit. Tapi kalau berasa semua itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kapanpun Allah ambil dalam keadaan bagaimanapun, insya Allah setelah menderita kita tetap terima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak bisa kita memvonis teman kita, memvonis saudara kita, memvonis tetangga kita. Oh dia tuh misalkan, oh dia tuh ahli sorga, oh dia tuh ahli neraka, gak bisa. Udah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ilmu untuk introspeksi diri kita, untuk introspeksi diri kita. Bahkan ini dikatakan kelanjutan hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Nauzubillahi min dzalik. Apabila ada di antara kalian beramalnya ahli surga, beramalnya amal ahli surga, udah gak lepas dari musolahnya, nggak lepas dari kegiatan masjid, nggak lepas dari kegiatan apapun yang baik, bahkan seolah-olah dirinya dengan surga itu cuma sejengkal, saking dia dikatakan berperilaku ahli surga.
Akan tetapi ketika 40 hari ataupun beberapa waktu sebelum datang ajalnya, Allah lihat dulu tuh di catatan Lauhil Mahfuz dia ahli surga atau ahli neraka. Di sini dikatakan fayasbiqu alaihil kitab, dilihat dulu kitabnya. Kitabnya dia ini ada di nama mana? Ada di ahli surga atau ahli neraka. Kemudian dia ada di ahli neraka. Fayaqalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dibikin oleh Allah dia beramal amal ahli neraka sehingga dia memasuki neraka. Nauzubillah min. Jadi nggak bisa kita memvonis saudara kita yang ahli neraka ini ahli surga, nggak bisa. Ini untuk diri kita. Sehingga bagaimanapun jangan sampai kalau kita keluar dari kebaikan, biasa kita istiqomah ke masjid, istiqomah ke musola, istiqomah ke majelis taklim, hadir majelis ilmu, majelisnya guru kita. Biasanya kita istiqomah, tahu malas banget. Kita bayangin tuh pas malas itu durasi dari 40 hari. Nauzubillah min. Sehingga kita bisa balik lagi. Kita bayangin karena durasinya 40 hari. Berapa banyak orang yang biasanya nggak pernah berbuat baik, tahu-tahu husnul khatimah. Di baliknya di sini dikatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakuna bainahu wa baina illa dira'un fayasbiqu alaihi kitab fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada manusia, kata Nabi Muhammad SAW, ini beramalnya amal ahli neraka, udah dosa apa aja udah dia lakuin, udah dekat banget sampai sedekal sama neraka. Tapi ketika dilihat kitabnya, catatannya dia ini ahli surga. Fayasbiqu alaihi kitab, ketika dicek di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala, catatannya Allah dia ini ahli surga. Dibuat oleh Allah bagaimana caranya dia beramal tentang amal ahli surga, fayadkhuluha, sampai dia bisa memasuki surga. Nggak bisa kita memvonis manusia. Jadi di Lauhil Mahfuz itu udah yang tercatat, udah. Tapi ada satu kisah menarik yang menjadi penutup kita malam hari ini. Ada yang begitu menarik. Ada seorang wali min auliyaillah diceritakan di satu kitab yang bernama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Namanya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Beliau ini wali min auliyaillah, setiap malam tahajudnya paling sedikit 2000 rakaat. 2000 rakaat. Kan kalau malaikat itu setiap malam keliling tuh, yang paling nyala berarti rumahnya ahli ibadah. Ini malaikat setiap muter melihat rumahnya si Abdul Aziz Ad-Dabbagh, heran. Dia kok setiap malam sholat 2000 rakaat, tapi di Lauhil Mahfuz dicatatnya ahli neraka. Kita lihat. Kemudian ini malaikat turun memberitahu, wahai Abdul Aziz, mau ngapain engkau ini berbuat ibadah sedemikian rupa? Saya kasih tahu kepada kamu ini ahli neraka. Kamu ini ahli neraka. Catatan di Lauhil Mahfuz engkau ini ahli neraka. Apa jawaban wali min auliyaillah? Kita lihat. Kalau memang Allah menciptakan aku itu untuk beribadah, maka aku beribadah. Aku ikhlas. Urusan surga dan neraka urusan Allah. Kemudian ini malaikat naik lagi ke atas melihat di Lauhil Mahfuz yang tadinya ada di ahli neraka berubah menjadi ahli surga. Kenapa? Puluhan tahun sholat ribuan rakaat ikhlas, tujuannya bukan surga, melainkan keridhaan Allah. Turun lagi nih malaikat. Ini malaikat turun lagi berkata kepada Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang wali min auliyaillah, "Hai Abdul Aziz, beruntungnya engkau. Telah aku lihat namaku dirubah oleh Allah. Tadinya ahli neraka menjadi ahli surga. Kemudian apa yang menyebabkan namaku dirubah menjadi ahli neraka menjadi ahli surga?" Malaikat ini menjawab, keikhlasan dan mencari ridhonya Allah, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz ini berkata, lantas kalau memang keikhlasanku dalam beribadah bisa merubah yang tadinya aku ahli neraka menjadi ahli surga, lantas atas dasar apa Allah menaruh namaku di ahli neraka? Pertanyaan yang bagus. Kemudian malaikat ini berkata, Abdul Aziz, engkau ingat di umur kamu 7 tahun, ketika kamu umur 7 tahun
kamu sedang istirahat di kamarmu dan kamu mendengar sendal bakyah ibumu. Kalau orang dulu kan sendal kayu, letak. Kamu mendengar sendal ibumu yang kamu tahu ibumu ini akan merintahkan kamu, akan menyuruh kamu. Di situ kamu pura-pura tidur. Di situ kamu pura-pura tidur. Dan ibumu tidak mau membangunkanmu karena kasihan. Disitulah murkanya Allah. Sehingga mencatat nama kamu menjadi ahli neraka. Coba kita ulur ke belakang. Kita waktu masih kecil, waktu sering suruh ibu kita itu bagaimana? Itu cuma pura-pura tidur. Allah bisa marah. Ngerubahnya gimana tuh? Sholat 2000 rakaat. Tapi kita lihat, kalau memang ada di dalam diri kita pernah membantah ibu kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan, dengan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah nggak bisa dinego lagi. Kita sudah ditetapkan yang mana kita berharap agar penetapan kita nanti di akhirat kita ditetapkan ahli jannah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.